Selamat sore buat kita semua, bapak-bapak, hamba-hamba Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kita sungguh menikmati berkat Tuhan, karena kasih-Nya kita ada sampai hari ini. Baik, sebelum kita melihat lebih jauh, saya mengajak kita untuk melihat Matius pasal 9 ayat 27 sampai dengan 31. Sekali lagi, Matius 9 ayat 27 sampai dengan 31. Saya baca untuk kita semua. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana atau dari yang sebelumnya, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ayat 30, maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Ayat terakhir 31, tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, tema yang akan kita renungkan dan kita nikmati, kita share bersama nanti, berjuang gigih untuk mencuri perhatian Yesus. Ada banyak dengan kondisi pandemi sekarang, jiwa juang seseorang itu kendor, ya, dan tidak sedikit orang berputus asa karena menyerah dengan keadaan. Namun sore hari ini, biar kita direview oleh Matius pasal 9 ayat 23 sampai dengan 31 ini, sehingga jiwa juang kita yang dulu begitu berapi-api dapat dibakar kembali sore hari ini. Doa kita bersama, semua kita bisa berjuang. Tentu berjuangnya ini banyak lini. Salah satunya lini yang paling utama adalah berjuang gigih untuk mencari perhatian Yesus dalam kita melayani Tuhan, ya, sehingga cinta mula-mulai terus berkobar-kobar di hati kita. Baik, kita lanjut. Apa saja sih kalau kita melihat di dalam ayat yang sudah kita baca, apa saja yang dilakukan oleh kedua orang buta ini sehingga hati Yesus, perhatian Yesus itu bisa mereka curi, begitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yang kita akan lihat yaitu di ayat 27, ya. Dua orang buta mengikutinya. Jadi mereka mengikut Yesus. Kita tahu hari-hari ini orang malas ke gereja karena alasan pandemi. Ya, logis sekali memang. Namun perlu kita sadari bahwa mengikut Yesus tentu kita perlu aktualisasikan di dalam
pengiringan kita secara nyata kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan dua orang buta ini, saya berpikir begini, mereka buta, ya, mereka tidak dibatasi oleh keadaan mereka, ya, buta, nggak bisa melihat. Di dalam ayat ini, di dalam topik, di dalam perikop ini, mereka tidak ada yang menuntun. Mereka mandiri mengikut Yesus. Logisnya orang buta harus dituntun, tapi mereka mandiri dalam mengikut Yesus, menjadi teladan dari dua orang buta ini kepada kita, mandiri mengikut Yesus. Nah, ini yang membuat perhatian Yesus, salah satunya perhatian Yesus tercuri oleh mereka. Haleluya. Dan perlu kita tahu bahwa dua orang buta ini, mereka mengikut itu bukan hanya karena kebutuhan. Mereka mengikut itu tentu mereka mendengar. Seperti di dalam ayat itu, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana. Kalau kita runut ke belakang, dari mana mereka tahu? Tidak kebetulan Yesus ada lewat di depan mereka, tapi sungguh karena mereka dengar. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi mereka mendengar. Nah, mengikut Yesus itu perlu mendengar, lebih banyak mendengar. Haleluya. Ini yang membuat perhatian Yesus, haleluya, tercuri oleh kedua orang buta ini. Mereka mengikut Yesus serius, mengikut Yesus secara total, mengikut Yesus secara dahsyat. Haleluya. Ya. Jadi mereka berjuang gigih. Tidak ada yang menuntun mereka. Mereka tidak berpikir begini, nanti kalau saya masuk jurang bagaimana? Ini orang-orang yang berjuang gigih untuk mencuri perhatiannya Yesus. Kadangkala orang Kristen sekarang saya lihat, belum ada hambatan saja, dia sudah berpikir, ntar nanti begini, ntar nanti begitu. Ya, tapi kedua orang buta ini, mereka tidak pikir hambatan-hambatan itu. Yang mereka buat adalah bagaimana caranya mereka mencuri perhatian Yesus. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, bukan cuma mereka, ada banyak orang di sekeliling mereka, ya. Tapi mereka tetap mengikut Yesus. Mereka tidak takut terjatuh ke got, begitu katakanlah ya. Mereka tidak takut tersandung. Mereka mengikut Yesus. Haleluya. Itu yang pertama, yang membuat hatinya Yesus, perhatiannya Tuhan tercuri oleh mereka. Pernahkah kita mencuri perhatiannya Tuhan ketika kita punya persoalan, ketika kita punya masalah, atau justru kita lari kepada orang tertentu? Haleluya. Saudara-saudara, sebelum saya lanjut, kami melayani di Purwokerto. Bukan mudah ketika saya membuka gereja tahun 1997, diawali bulan 4, saya menghadapi tantangan. Di situ baru saya tahu yang namanya orang diresolusi itu. Saya diadili, saya sendiri. Haleluya. Nah, saat itu saya minta perhatiannya Tuhan tertuju kepada saya. Dan ketika itu saya dibela oleh Tuhan. Mayoritas yang hadir di dalam sidang di RT itu justru membela saya. Luar biasa. Nah, ini karena kita bisa mencuri perhatiannya Tuhan. Seperti dua orang buta ini, mereka mengikut Tuhan dengan mencuri perhatiannya Tuhan. Itu yang pertama di dalam ayat itu. Kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Nama Abram belum diganti menjadi Abraham, masih Abram. Di pasal 12 ayat 1, pergilah, ini
firman Tuhan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kejadian 12 ayat 1. Saya melihat ini, Tuhan memanggil Abraham dengan alasan bahwa Tuhan mau pakai Abraham. Tapi kita lanjut dulu. Responnya Abraham di Kejadian 12 ayat 4a. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, saudara, kalau kita dipanggil atau diutus ke satu daerah, lalu kita tidak tahu siapa yang manggil kita, belum kenal betul, lalu daerah, budaya yang akan kita tuju, kita tentu akan bertanya-tanya di dalam hati. Nah, tapi Abraham mengambil kesimpulan manut sama Tuhan. Bahasa Jawa di sini begitu, manut. Ya. Nah, dua orang buta ini total mereka mengiring Tuhan. Seperti si Abraham, mereka total. Abraham total mengiring Tuhan. Dia tidak pikir nanti di sana makan apa, nanti di sana orang-orangnya seperti apa, nanti di sana budayanya seperti apa. Dia tidak pikir. Yang penting panggilan. Ini yang membuat hatinya Tuhan tercuri. Ya, ini yang membuat perhatiannya Tuhan bisa kita curi. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan dengan tanpa tawar kepada Tuhan. Haleluya. Mungkin di antara kita hari-hari ini mulai jenuh dengan panggilan. Tidak menutup kemungkinan karena kita ada di dalam stagnan begitu ya. Kita mulai bosan. Tapi lewat firman Tuhan, share kita sore hari ini, biar itu men-charge kita lagi, mereview kembali panggilan itu. Seperti Abraham, dia tidak tahu kemana tujuannya, ya, alamatnya nggak seperti sekarang. Ada Google Map, orang nggak bakalan tersesat begitu ya. Dulu nggak ada Google Map. Haleluya. Nah, Abraham manut aja. Jadi seperti itu pengiringan kedua orang ini. Mereka total. Begitu. Kemudian yang kedua, berseru kepada Tuhan Yesus. Dikatakan begini. Setelah mereka mengikutinya, ayat 27, sambil berseru-seru dan berkata. Nah, sambil berseru-seru kepada Yesus. Dikatakan di sini bukan cuma berseru. Artinya begini. Yesus, kasihani kami. Bukan cuma sekali. Kita akan lihat nanti. Yesus cuek. Tapi dipakai kata berseru-seru. Berarti jamak. Jadi kedua orang buta ini berseru. Yesus, Yesus, Yesus kasihani kami. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang berseru kepada Tuhan sekali lalu meninggalkan Tuhan. Pergumulan kita bangun gereja, kita berdoa kepada Tuhan, dan gereja itu tetap mangkrak. Haleluya. Bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun mangkrak. Haleluya. Kami bangun gereja seperti itu. Kita sudah berseru, ya. Ini pengalaman Bapak Ibu. Kita sudah berseru. Haleluya. Kita sudah copot cincin nikah untuk bangun gereja. Haleluya. Buat melanjutkan, dan tetap Tuhan diam. Dan kami mulai secara manusia, kita mulai kendor. Tapi kami diingatkan oleh rekan. Dia bilang begini, rekan itu berkunjung datang ke tempat pelayanan kami. Dia katakan begini, ini kan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan Mert Nenggolan. Haleluya. Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, di situ saya bangun iman saya. Lalu saya berseru, Tuhan selesaikan. Jadi kedua orang buta ini mencuri perhatiannya Tuhan. Itu yang penting. Kita curi perhatiannya Tuhan. Nah, apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini? Haleluya. Kesehatan yang menurunkah? Anak yang sulit diaturkah? Usaha yang menurunkah? Berseru kepada Tuhan untuk
mencuri perhatiannya Tuhan. Bukan cuma sekali berseru-seru. Haleluya. Berseru-seru. Dikatakan di dalam Mazmur pasal 3 ayat 5, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Mazmur 3 ayat 5. Jadi si pemazmur dia berseru nyaring. Kalau nyaring ini bukan hanya saya gambarkan begini ya, hei Yesus Allah, bukan cuma begitu, tapi dia nyaring itu berarti dengan sekuat tenaganya dia berseru. Nah, dalam mencuri perhatiannya Tuhan, apakah kita sudah sekuat tenaga kita meminta berseru kepada Tuhan? Ini yang menjadi persoalannya. Dan kita lihat nanti kedua si buta ini, haleluya, bagaimana dia bagaimana Tuhan mengalihkan perhatiannya, haleluya. Tapi dia berseru dengan nyaring. Itu yang kedua. Yang ketiga, seruannya, isi seruannya, kasihanilah kami hai anak Daud. Nah, yang ketiga mengenal Tuhan Yesus. Saya berpikir begini, hai anak Daud, kalau dibilang begini, hai anak Yusuf, mungkin masih satu tingkat di atas bapaknya, si Yusuf. Ini Daud nenek moyangnya. Bapak ibu tidak kenal nenek moyang saya. Kalau mungkin bapak saya yang dekat dengan saya di Purwokerto ini, mereka akan tahu. Ya, tapi kalau nenek moyang saya nggak tahu. Nah, di sini kedua buta ini mengenal Tuhan Yesus. Maka seruan mereka, kasihanilah kami hai anak Daud. Ini nggak sembarang orang mengenal Yesus ini keturunannya Daud. Tapi mereka mengenal. Haleluya. Mereka nggak pernah melihat dunia, bagaimana sinar matahari, tapi bisa mengenal. Mata fisik bisa buta, tapi telinga mereka nggak buta untuk mengenal Tuhan. Keterbatasan sekali lagi tidak membuat kedua orang buta ini bersembunyi di baliknya. Tapi mereka melampaui keterbatasan mereka untuk mengenal Tuhan. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Anak Daud disebutkan di situ. Itu luar biasa. Waktu saya renungkan ini, kenapa mereka nggak bilang Yesus ya? Namanya Yesus, kok anak Daud? Haleluya. Jadi sampai nenek moyangnya Yesus pun mereka tahu. Berarti mereka detail mengenal Tuhan ini. Saya mengenal Pak Jokowi. Namanya Joko Widodo. Tapi seleranya pedas kah, manis kah, baju kesukaannya, haleluya, putih kah atau batik kah, ya, makanan kesukaannya. Saya nggak tahu, saya nggak kenal. Tapi kedua orang ini bisa mengenal Yesus. Makanya mereka berseru, Yesus, kasihanilah kami, hai anak Daud. Begitu ya. Jadi tidak disebutkan di sana di dalam ayat 27 Yesus, tapi kasihanilah kami, hai anak Daud. Ini luar biasa sekali. Biar kita mengenal Tuhan seperti kedua orang ini. Haleluya. Dikatakan begini di dalam Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Jadi orang yang mengenal nama Tuhan pasti percaya kepada Dia. Nah, seperti dua orang buta itu, mereka mengenal sampai nenek moyangnya. Tentu mereka percaya kepada Tuhan. Lalu disebutkan lagi, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Luar biasa, dahsyat sekali. Haleluya. Sebelum kita lanjut, saya mengajak kita untuk melihat lebih dulu hal yang sama pernah terjadi di dalam Matius ya, pasal 15, sama perempuan Kanaan yang berjuang. Matius pasal 15 ayat 21 begini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru,
Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyentuh dia sambil berkata, menyembah. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ini jawaban Yesus yang menohok. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Di sini Yesus heran. Ayat 28. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga sembuhlah, anaknya sembuh. Saudara-saudara, ini perjuangan yang luar biasa dari seorang ibu. Dia tidak hiraukan harga dirinya. Perhatikan Bapak Ibu di dalam ayat-ayat yang baru kita baca di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan ini memohon. Lalu permohonannya itu ditangkapi oleh murid-murid. Saya dramatisir begini. Yesus, usir aja itu. Itu. Lalu murid-murid, sana. Begitu ya. Haleluya. Perempuan sana. Awas Yesus. Begitu. Haleluya. Lalu perempuan ini tidak berhenti sampai di situ. Halangan-halangan itu tidak membuat dia berhenti. Ini orang yang memiliki, seperti judul kita sore hari ini, berjuang gigi. Ini orang-orang yang pejuang gigi untuk mencari perhatiannya Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Lalu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku diutus kepada umat Israel, kepada domba-domba yang hilang. Luar biasa sekali. Saya melihat ini gigihnya perjuangan ibu ini terhadap persoalannya. Haleluya. Luar biasa sekali. Yesus sudah menjawab, dia memberi jawaban bahwa tidak dihiraukan. Kemudian yang selanjutnya dikatakan begini. Ayat 25. Dia menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ini dia. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Tolonglah dia. Jadi dia tidak berhenti oleh hambatan-hambatan itu. Dan hambatan yang paling ironis adalah ketika Yesus berkata, tidak patut mengambil roti melemparkannya kepada anjing. Waduh, luar biasa. Yesus nggak jawab sih nggak apa-apa. Tapi Yesus kategorikan, samakan ibu ini dengan anjing. Nah, ini sebuah hambatan yang sangat-sangat menohok sekali. Tapi perempuan ini karena dia berjuang gigi untuk mencari perhatiannya Yesus, mencuri perhatiannya Yesus, dia tidak mikir itu. Haleluya. Nah, ketika kita ada seperti itu, maka ada jawaban-jawaban yang jitu di hati kita. Seperti jawaban perempuan ini. Apa jawabannya? Benar Tuhan, tapi anjing pun makan dari remah-remah Tuhan, meja Tuhannya. Luar biasa. Yesus sampai berhenti dari semua kegiatan hanya untuk memperhatikan imannya perempuan ini. Sama dengan si dua orang buta tadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang mengenal nama Tuhan, percaya kepada Tuhan, sebab tidak ditinggalkan Tuhan, orang yang mencari Tuhan. Mazmur 9 ayat 11. Haleluya. Mungkin sedang berjuang di antara kita, ada yang berjuang untuk memperjuangkan sebuah proposal proyek kita, mungkin gitu ya. Orang udah lempar sana, lempar sini. Haleluya. Ayat ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk berjuang gigih sampai perhatian Tuhan ke proposal proyek kita ini.
Haleluya. Bahkan mungkin sudah lama itu proposal kita itu di meja orang lain, nggak diutak-atik. Tapi ketika kita getol kepada Tuhan, berjuang gigih, saya yakin Tuhan akan jawab. Kita kembali kepada ayat pokok kita tadi. Haleluya. Kemudian berikutnya, si dua orang buta ini di ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi Yesus ketika bertemu dengan dua orang buta ini, mereka berseru. Yesus nggak hiraukan. Dia tinggalkan begitu saja. Lalu Yesus masuk ke dalam rumah. Haleluya. Puji Tuhan. Dan dua orang buta ini gak berhenti di situ. Gak dia bilang, udahlah teman, buat apa kita lagi? Toh Yesus sudah masuk ke dalam rumah. Dan Bapak Ibu tahu enggak? Perjuangan masuk ke rumah itu. Rumah orang loh. Bukan rumah keluarganya. Alkitab tidak berkata bahwa itu rumah keluarganya. Dia mungkin harus kolonuan dulu bahasa Jawanya. Dia harus menghadapi satpam atau apa begitu ya. Haleluya. Tapi mereka gigih berjuang untuk mencuri perhatiannya Tuhan. Dan dikatakan setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, mereka ngikut terus. Datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka. Nah, di situ Yesus baru berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Di sini perhatiannya Yesus sudah tertuju kepada dia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak kita sore hari ini sedang berjuang. Lalu kita sudah mulai tutup perjuangan kita karena banyaknya kesulitan kita hadapi. Tertutup jalan sini. Udahlah, kita menyerah begitu. Sore hari ini kita direview oleh ayat ini. Dimotivasi kembali. Mari sama-sama kita bergandengan tangan. Family ministry saling menguatkan. Bahwa kita bangkitkan jiwa juang secara gigih itu. Haleluya. Walaupun sekarang kita dibatasi oleh regulasi yang ada di Indonesia untuk memberitakan Yesus, kita harus tetap memberitakan Yesus. Jangan mau kalah dengan regulasi, karena regulasi itu di atas Yesus di atas regulasi itu. Sebagai yang terakhir, saya masih melayani satu orang yang Tuhan percayakan melalui media sosial. Saya layani. Dia anak SMA laki-laki di kabupaten lain di Jawa Tengah ini. 2 tahun kurang lebih lah, 1,5 sampai 2 tahun. Saya WA-an, dia tanya tentang Yesus, saya jawab. Kemudian banyak perjuangannya, putus nyambung. Dan jiwa tersebut mengambil kesimpulan mau terima Tuhan Yesus. Haleluya. Kemudian setelah dia terima Tuhan Yesus, follow up, saya serahkan dia ke gereja di kabupaten di mana dia tinggal. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia sendiri. Lalu tengah malam tiba-tiba dia telepon saya. Dia telepon, Pak Pendeta, aku mohon saya dicarikan rumah perlindungan. Karena dia ditekan oleh keluarganya begitu luar biasa. Lalu saya jawab, kamu kan masih SMA, kamu sekolah. Kalau kamu keluar nanti, yang pertama itu juga menjadi kesulitan bagi kita nanti. Kita dianggap nanti menyembunyikan kamu, kita dilaporkan secara hukum. Saya kasih tahu, orang mau ikut Tuhan, disitulah tantangannya. Dan puji Tuhan, dia dibaptis. Saya pas diundang oleh gereja yang saya titipin itu, dan saya membaptis dia di gereja lain, GPDI juga di kabupaten
di kabupaten lain maksud saya. Dan sampai hari ini saya tadi share ini supaya ikut dia, tapi rupanya dia masih sekolah begitu ya. Haleluya. Tadi dijawab iya gitu. Setiap saya share di mana saya sedang melayani online, dia ikut biasanya. Nah, saudara, yang saya mau tekankan di dalam kesaksian saya itu, apapun hambatan yang kita alami, jangan sampai berhenti untuk mencuri perhatiannya Tuhan, sehingga perhatiannya Tuhan tertuju kepada kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Dan kita akan tundukkan kepala dulu, supaya kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita sudah dengarkan sore hari ini. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Engkau perkenan kami untuk mendengarkan renungan firman yang Tuhan nyatakan melalui dua orang buta ini. Mereka gigih berjuang dengan keterbatasan mereka, fisik mereka itu tidak membatasi mereka untuk mencuri perhatiannya Tuhan. Gigih mencuri perhatiannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di antara kami mungkin ada sedang berjuang saat ini dan sudah mengambil keputusan meletakkan perjuangan itu. Firman-Mu datang kepada kami. Sore hari ini kami akan kembali berjuang sampai perhatiannya Tuhan tertuju kepada perjuangan yang kami perjuangkan itu. Terutama untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami gembala-gembala sidang, kepada kami pelayan-pelayan Tuhan di gereja, kepada kami jemaat jika kami jemaat. Terima kasih Tuhan, berkati persekutuan family ministry ini, berkati gembala, berkati semua yang terlibat di dalamnya. Kami percaya Engkau akan memakai family ministry ini menjadi berkat bagi semua, bagi hamba-hamba-Mu, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pandemi yang kami hadapi tidak membatasi kami, tidak bisa membatasi kami, mengekang kami untuk menceritakan Yesus. Lewat apa saja kami akan kreatif untuk memberitakan Yesus, sehingga banyak jiwa dimenangkan, terkhusus dari saudara-saudara sepupu kami, sehingga mereka mengenal Yesus. Tolonglah kami Tuhan, sehingga kami menjadi pejuang-pejuang yang gigih di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Komengguan, berkati Bapak Hendra Pinata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.